Halo semuanya, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang 10 langkah atau 10 tahap yang terjadi dalam glikolisis. Kalau dalam video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang glikolisis secara umum. Namun kali ini saya ingin menjelaskan secara lebih rinci, lebih detail bagaimana sih tahap-tahap yang terjadi dalam glikolisis. Mari kita lihat tahap-tahapnya seperti apa. Glikolisis adalah proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, pengubahan ini terjadi melalui 10 tahapan yang masing-masing dikatalisis oleh enzim-enzim yang berbeda. Nah, awalnya glukosa pada langkah pertama dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian si glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Setelah itu, fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Jadi fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi 1 gliseraldehida 3-fosfat dan 1 dihidroksi aseton fosfat. Nah, si dihidroksi aseton fosfat ini nantinya akan mengalami perubahan yang reversibel atau bolak-balik menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Yang intinya adalah ini terbentuk 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Intinya fruktosa 1,6 difosfat nanti akan membentuk 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, oke, nanti masing-masing gliseraldehida 3-fosfat ini nanti akan menjalani beberapa reaksi yang sama. Oke, gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Kemudian asam 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi asam 3 fosfogliserat. Kemudian asam 3 fosfogliserat akan diubah menjadi asam 2 fosfogliserat. Setelah itu asam 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Kemudian fosfoenol pirufat ini akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, pada gliseraldehida 3-fosfat yang di sini itu juga nanti akan mengalami serangkaian perubahan yang sama dengan yang terjadi di sini. Jadi tidak akan saya tulis ulang. Intinya nanti perubahannya sama seperti yang ada di sini. Oke. Kalau kita hitung ada berapa langkah dalam pengubahan glukosa menjadi asam pirufat ini. Coba kita hitung sama-sama. Ini adalah langkah yang pertama. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Ini adalah langkah
ketiga. Kemudian pemecahan fruktosa 1,6 difosfat menjadi gliserol dihidrat 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat ini merupakan langkah keempat. Setelah itu, pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliserol dihidrat 3 fosfat ini merupakan langkah kelima. Nah, berikutnya gliserol dihidrat 3 fosfat menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Ini langkah ke-6. Kemudian asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat, langkah ke-7. Kemudian asam 3 fosfogliserat diubah menjadi asam 2 fosfogliserat, langkah ke-8. Kemudian asam 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat, langkah 9. Dan fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat adalah langkah ke-10. 10. Jadi ada 10 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 untuk mengubah glukosa menjadi asam pirufat. 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, namun hasil dari glikolisis tidak hanya asam pirufat, namun juga dihasilkan ATP dan NADH. Oke. Jadi glikolisis ini juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, pada langkah awal ketika pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, ini justru membutuhkan energi dari ATP, nanti energinya diambil dan berubah menjadi ADP. Pada langkah ketiga ini juga membutuhkan energi, masih butuh energi dari ATP, nanti setelah energinya diambil nanti jadi ADP. Ini langkah-langkah awal ini merupakan langkah investasi energi atau masih membutuhkan energi. Namun dalam langkah selanjutnya ini nanti baru akan dihasilkan energi. Oke. Dalam pengubahan gliserol dihidrat 3 fosfat menjadi asam 1,3 difosfogliserat, ini nanti akan dihasilkan NADH dari NAD. Jadi ini nanti NAD akan bereaksi dan menghasilkan NADH dalam langkah ke-6 ini. Saya tandai. Oke, kemudian dalam langkah ke-7 ini mulai dihasilkan ATP dari ADP, mulai dihasilkan ATP. Kemudian pada langkah ke-10 terakhir ini juga dihasilkan ATP dari ADP. Nah, pada gliserol dihidrat 3 fosfat sebelah sini itu juga akan dihasilkan NADH, ATP dan juga ATP. Ini pada langkah ke-6, pada langkah ke-7, dan ini pada langkah 10. Jadi kalau kita total ada berapa ATP yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 ATP dan 1, 2 NADH. Namun karena pada proses awal terjadi investasi ATP atau istilahnya adalah hutang ATP, karena di sini masih membutuhkan energi, maka 4 ATP hasil ini dikurangi 2 ATP awal, sehingga hasil akhir dari glikolisis adalah 2 ATP plus 2 NADH plus 2 asam pirufat. Jadi kalau boleh saya simpulkan, glikolisis adalah proses pengubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang terjadi melalui 10 tahapan reaksi yang masing-masing dikatalisis oleh enzim-enzim yang berbeda. Nah, hasilnya adalah 2 ATP, 2 NADH,
dan 2 molekul asam pirufat. Nah, pada video ini tidak saya jelaskan enzim-enzim apa saja yang membantu reaksi karena saya pikir nanti akan terlalu rumit. Untuk enzim-enzim apa saja yang terlibat dalam reaksi ini, silahkan Anda kunjungi blog saya edubio.info. Di blog ini nanti Anda bisa menjumpai reaksi yang lebih lengkap tentang glikolisis. Sekian video dari saya tentang glikolisis. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, ingin kamu tanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah video. Bye.